أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى الهدى أما بعد. Baik para hadirin sekalian yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tadabbur dan tafsir yang berada di surat At-Tin ya. Setelah di beberapa pertemuan kita sudah membahas sampai dengan ayat yang keempat, insya Allah pada hari ini kita akan coba lanjutkan di ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sadaqallahul. Baik, bila kita melihat pada ayat yang kelima, sebenarnya ini masih memiliki hubungan erat dengan ayat yang keempat. Setelah di ayat yang keempat ini Allah menyampaikan sebuah statement bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya formula, dengan segala hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, kelebihan-kelebihan yang ada di dalamnya. Kemudian Allah menyertakan sebuah statement baru, yaitu di ayat yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ia, yaitu manusia tersebut, asfala safilin, di tempat yang rendah. Di tempat yang rendah. Di sini para ulama menjelaskan, khususnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa asfala safilin ini maknanya adalah ilan nari, yaitu menuju ke neraka, tempat siksaan. Ya, setidaknya itulah yang dikatakan oleh Mujahid, Al-Hasan, Ibnu Zaid, dan selainnya. Yang mana dijelaskan bahwa di sini setelah ayat yang keempat menceritakan tentang penciptaan manusia yang baik, kemudian Allah menjelaskan tentang bagaimana status mereka nanti di hari kiamat. Artinya adalah, kalau kita mentadaburi dua ayat ini saja, secara kesadaran kita akan mengetahui bahwa bentuk fisik sempurna kita, segala keistimewaan yang dimiliki oleh manusia, ternyata tidaklah menjamin kita mendapatkan tempat atau kedudukan yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah setiap kita, meskipun bentuk manusianya sempurna, kemudian akalnya sempurna, hatinya sempurna, ini belumlah berarti kita akan mendapatkan akhir yang juga baik, akhir yang juga sempurna. Untuk itu di ayat yang kelima Allah menjelaskan bahwa itu bukanlah jaminan bahwa seluruh manusia akan kembali ke dalam asfala safilin, akan dikembalikan dalam bentuknya atau keadaannya yang buruk, yaitu fi annar. Nah, kemudian apakah seluruh manusia berlaku demikian? Apakah setiap manusia itu akan kembali ke neraka? Nah, di sini dijelaskan di ayat selanjutnya, ya, illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Di sini Allah menghadirkan sebuah pengecualian bahwa mereka yang akan selamat dari neraka adalah orang-orang yang beriman. Illalladzina amanu, illa al-istisna'i sebagai pengecualian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada para rasul, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, dan lain sebagainya, dalam keimanan yang tam, yang keimanan yang sempurna, tidak ada syirik di dalamnya. Kemudian iman tersebut terimplementasikan dalam kesehariannya. Nah, ini adalah pengecualian, ya, dalam keadaan di ayat yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, sebagaimana tadi saya jelaskan makna imannya, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang beriman yang di sini tidak cukup hanya beriman, ya, tetapi juga harus disertakan dengan melakukan amal ibadah yang baik, amal ibadah yang salihat, amal ibadah yang terpuji. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan yang dijelaskan di surat Al-Asr, ya,
wal 'asri demi masa innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Ini ada keterikatan antara ayat di surat Al-Asr dengan ayat di surat At-Tin. Yang mana ini menjelaskan tentang bahwa status manusia sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang pintar, makhluk yang luar biasa. Ini tidaklah menjamin kesempurnaan atau akhir yang baik. Nah, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin. La, sudah kita bahas sebelumnya juga, la ini menunjukkan tentang takkid, penegasan, kesungguh-sungguhan bahwa manusia sungguh-sungguh berada di dalam khusrin, kerugian. Kemudian lanjutannya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman, sebagaimana iman maknanya sudah disampaikan tadi, dan wa 'amilus shalihat, mengerjakan kebajikan, mengerjakan hal-hal yang baik. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka, orang-orang yang beriman dan melakukan amal yang salihat yang tadi, falahum ajrun, maka mereka akan mendapatkan ajrun, balasan, pahala atau kenikmatan, ya. Ghairu mamnun, tidak mamnun. Mamnun ini artinya adalah maqtu', tidak akan terputus, berarti pahalanya akan bersambung. Falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini kaitannya sangat luar biasa ya. Ini sekali lagi memaksa kita untuk sadar bahwa penciptaan sempurna kita tidaklah menjamin bagaimana akhir hidup kita atau bagaimana perjalanan hidup kita. Sebab di mata Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sempurna, manusia yang baik, itu adalah manusia yang dia beriman kepada Allah sebagaimana mana iman tadi, namun juga ditambah dengan melakukan amal-amal baik. Melakukan amal-amal baik ini sifatnya umum ya, tidak hanya yang sifatnya ibadah saja, tapi sosial dengan kemasyarakatan, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan, dan lain sebagainya. Selama perbuatan itu mengundang kebaikan, mengundang kemaslahatan bagi sesama maupun sesama manusia ataupun sesama makhluk hidup, maka itu termasuk dalam bentuk amal saleh. Nah, fama yukadzibuka ba'du biddin, di ayat yang selanjutnya, setelah disampaikan fakta bahwa manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan, kemudian mereka akan dikembalikan ke dalam keadaan yang hina di neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian Allah melemparkan sebuah pertanyaan, fama yukadzibuka. K ini nanti kembali kepada anak Adam ya, kepada putra-putra Adam yang ya kita termasuk putra Adam, manusia sekali. Fama yukadzibuka. Maka apakah yang menghalangimu ya untuk mendustai keadaan ini atau mendustai sebuah status ini? Ba'du biddin, yani mendustai tentang hari iqab, hari disiksa, hari siksaan atau hari kembali, hari kita kembali, bil jaza. Jadi ba'du biddin ay bil jazail fil mi'ad, sebuah balasan dari segala amal perbuatan kita nanti di mi'ad. Mi'ad di hari kiamat, tempat kita akan kembali. Maka setelah kita mengetahui statusnya bahwa kita nanti akan masuk ke neraka, setidaknya kita mengetahui bahwa nanti di hari kiamat akan ada hari pembalasan. Untuk itulah Allah menyebutkan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal yang saleh. Maka tentu ini menjadi sebuah nilai tauhid tambahan bagi kita. Setiap apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Dan bukanlah Allah itulah yang sebijak-bijaknya ya, dari orang-orang yang bijak. Ai amma huwa ahkamul hakimin alladzi la yajuru wa la yudhimu ahadan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersifat zalim. Sekalipun tidak sukanya Allah, Allah tidak akan sampai berbuat zalim. Ini berbeda dengan manusia ya. Manusia ini kadangkala ketika menghukumi sesuatu terhadap seseorang,
ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi keputusannya. Seperti misalkan kalau kita benci dengan seseorang tersebut, maka keputusan kita atau penilaian kita terhadapnya itu akan mempengaruhi. Tidak adil lagi. Namun Allah tidaklah demikian. Allah tetap menempatkan porsi sebagaimana tempatnya. Kalau memang zalim, maka ukurannya adalah zalim. Kalau memang dia baik, maka ukurannya adalah baik. Kalau ukurannya adalah iman, maka balasannya pun adalah yang menguntungkan iman. Nah, untuk itu, selain Allah menjelaskan di ayat yang pertama, kedua, dan ketiga tentang tempat-tempat penting, di ayat yang keempat dan kelima, selanjutnya sampai dengan ayat yang kedelapan, Allah menjelaskan tentang kita sebagai manusia. Artinya memang kita memiliki potensi-potensi untuk selamat, potensi-potensi untuk tidak selamat. Untuk itu, marilah kita senantiasa mengingatkan diri kita, mengingatkan saudara-saudara kita untuk senantiasa menjaga diri, senantiasa meningkatkan iman dan takwa, senantiasa beramal baik sehingga kita diselamatkan oleh Allah ya dari asfala safilin tadi, ya, dari nar, dan dikembalikan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai di surat At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan ibrahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.